numpang tenar. Saya ingin tantang tuh orang yang katanya ngomong numpang tenar. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami berinisiatif untuk melakukan press conference tersebut untuk menanggapi hasil dari pertemuan yang diadakan tadi di apartemen Verder kalau nggak salah saya. Di sana akhirnya tidak menemukan titik terang dari persoalan antara Novi dan Agus, dan pada akhirnya Novi melakukan walkout, gitu ya. Sikap kami para kuasa hukum dari donatur, gitu ya, kuasa hukum para donatur, sikap kami tentu masih sama, serupa sejak awal. Dan pada kesempatan kali ini juga kami ingin sampaikan kepada teman-teman, kami pada hari Kamis tanggal 28 November ini secara resmi akan memasukkan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan kisru donasi Agus Salim dan Novi tersebut. Karena pada prinsipnya uang tersebut bukan milik Agus, uang tersebut bukan juga milik yayasan ataupun Novi. Uang tersebut dikomitmenkan oleh para donatur untuk pengobatan mata Agus, sehingga jika uang tersebut belum digunakan sebagai pengobatan mata Agus, maka uang tersebut yang berwenang untuk menentukan dipergunakan sebagai apa adalah donatur. Sehingga untuk mendapatkan legalitas tersebut, kami akan melaksanakan gugatan tersebut tanggal 28 November ini tahun 2024 di hari Kamis. Jadi teman-teman nanti boleh datang, kita akan lakukan pendaftaran atas gugatan tersebut. Oke, ada yang mau ditambahkan, Pak Dudi? Ya. Jadi memang kita sangat prihatin ya terhadap tidak terjadinya titik temu di dalam perdamaian yang dilakukan tadi siang. Harapan kita sebenarnya itu harus terlaksana dengan baik. Walaupun kondisi kita sebagai donatur terasa terabaikan ya. Padahal kita memiliki peran penting sebenarnya di situ, dan saya juga sudah memintakan waktu kemarin itu supaya diberikan ruang lah kepada donatur, karena peran donatur ini adalah peran penting di dalam lingkaran donasi itu. Kami sudah sampaikan berapa kali, lingkaran donasi ini apabila tidak ada donatur, maka Novi maupun Mas Densu dan Agus itu tidak akan ada di dalam lingkaran donasi itu kalau tidak ada donatur. Namun donatur pada awalnya itu tidak mau tahu tentang bagaimana sebenarnya persoalan donasi tersebut. Hanya karena ini mencuat menjadi persoalan konsumsi publik, dan kemudian kita mengetahui adanya uang itu ditarik kembali, ya mekanismenya juga kita tidak paham. Sekarang berada menurut informasi di Yayasan Teknovi. Tentu kami dari kuasa donatur harus ikut mengontrol sesuai dengan apa yang diamanahkan pasal 23, ya. Di situ dijelaskan bahwasannya kami punya fungsi pengawasan terhadap kemana uang itu nanti akan ditujukan. Kalau uang itu belum diserahkan sesuai dengan amanah awal pada saat penggalangan donasi, yang dimana ditujukan untuk pengobatan Agus, tentunya kami ingin tahu. Kalau uang itu sekarang ada di Novi, ya tentu kita ingin tahu juga apakah ini tetap harus di Novi. Untuk memastikan itu, maka kita akan uji nanti melalui gugatan di pengadilan, begitu. Ya, silakan. Ya, kalau dari saya sesuai komitmen dalam informasi yang lebih dulu kita sampaikan, bahwa kami dari kuasa donatur bersikap wait and see, menunggu hasil daripada perdamaian jilid 2 yang dilakukan tadi siang. Namun dikarenakan kembali deadlock yang kedua kalinya ini, maka kami telah mempersiapkan upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan mungkin selanjutnya kami akan melakukan upaya hukum lainnya yang nanti akan sesuai dengan waktu dari para donatur kapan bisa untuk melakukan upaya hukum selanjutnya itu. Yang pasti hari Kamis besok segera akan kami daftarkan
Dan hasil polling sampai hari ini sudah maksimal, sudah tidak lagi bertambah. Dia sudah kita print out sebanyak lebih kurang 500 kuasa elektronik yang nantinya akan kita hubungkan metra elektronik untuk pengesahan surat kuasanya. Kemudian dengan dasar itu kita juga sudah siapkan bukti-bukti berupa bukti transfer pada donatur dan rekening banknya, kemudian data-data donatur, kemudian mutasi dari rekening yang sempat diselewengkan, masih banyak lagi bukti-bukti lainnya yang sudah kami persiapkan. Jadi tinggal menunggu waktunya kita beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun yang perlu diingat adalah bahwa dalam proses peradilan ini masih terbuka pintu untuk mediasi di pengadilan. Kami tetap berharap bahwa persoalan ini selesai dengan cara mediasi. Mediasi dengan format yang benar dan poin-poin perdamaian yang benar. Bukan yang seperti dilakukan 2 kali gagal. Oke, demikian dari saya, mungkin dari Abang ada tambahan. Saya tadi nonton live itu, saya lihat tuh, saya sedih tuh lihat Nopi itu. Mukanya merah, megang mic begini, bingung dia mau ngomong apa. Tapi yang saya bingungnya itu, orang di sampingnya kok tidak bisa memberikan rasa kenyamanan. Ya. Harusnya ketika dia berunding ya, harus benar-benar dijauhi dari rasa takut. Tadi andai kata pun Nopi mengeluarkan statement, saya rasa juga dia tidak bisa dianggap bahwa itu statement dia, karena rasa takutnya luar biasa kelihatan dia. Ini saya sangat sayangkan kan, apalagi kemarin kan Pak Harap mengatakan kan kita akan berunding dengan pengacara-pengacara, tapi pengacara yang unyu-unyu nggak diundang. Saya pikir saya ini unyu-unyu begini, wah berarti yang di sana lebih sangar dong, karena saya begini aja unyu-unyu katanya kan. Jadi sekarang tadi Bang Pablo sudah mengatakan mau mendaftar. Nah, sekarang malam ini saya aktifkan mode tempur. Jadi begini ya, teman-teman media ya, kita harus memahami dulu ya. Langkah-langkah untuk upaya hukum gugatan ini tidaklah semata-mata menjadi dasar yang harus kami lakukan sebagai donatur. Kami membuatkan sper yang cukup lama dari pertemuan pertama, undangan kedua di Gedung Juang, namun tetap juga tidak menemukan solusi. Sehingga yang ketiga ini adalah langkah-langkah hukum seperti yang disampaikan Pak Dudi dengan Pak Pablo duluan, adalah upaya hukum untuk agar persoalan ini cepat menemui jalan keluar ya. Karena kita tahu penyelenggaraan penggalangan donasi ini diatur di dalam undang-undang ya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang penggalangan dana, pengumpulan dana. Berikut ada turunannya, yaitu peraturan pemerintah ya Nomor 8 Tahun 1980 tentang pengumpulan sumbangan, berikut dengan aturan pemotongan 10%. Oh ya, baik, kita ulang lagi ya. Ada juga turunan berikutnya adalah Permensos itu ya, Nomor 8 Tahun 2021. Ini yang mengatur tentang pengumpulan uang dan barang. Di sini ada hal-hal yang harus kita pahami. Pasal 23 adalah fungsi pengawasan daripada masyarakat, termasuk kami donatur. Ini dasarnya kita untuk melakukan upaya gugatan nantinya supaya permasalahan ini clear. Ya, jadi intinya kita sudah melakukan pengkajian begitu dalam. Jadi kalau pihak sana gitu ya, ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa dengan kita para donatur ikut mengawasi uang tersebut, lalu kita dikatakan unyu-unyu tadi, lalu dikatakan seolah-olah numpang tenar. Saya ingin tantang tuh orang yang katanya ngomong numpang tenar. Saya yakin dia jalan sama saya, orang masih lebih kenal saya daripada dia. Jadi jangan pernah bicara dia seolah-olah kami ini numpang tenar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin jelaskan, kalau mekanisme yang digunakan dalam perdamaian yang sudah ditetapkan pada saat proposal di mediasi yang ada di Gedung Juang itu sudah usang, itu tidak berlaku. Karena konsepnya begini, pada saat mediasi di Gedung Juang ditawarkan proposal, dan proposal tersebut tidak berbatas waktu. Artinya proposal tersebut hanya berlaku di tempat itu. Dan pada saat mediasi itu sudah terjadi deadlock, sehingga muncullah ini polling yang melibatkan para donatur.
Jadi persoalan ini sudah menjadi persoalan tiga pihak, bukan lagi antara Agus dan Novi, tetapi para donatur menjadi salah satu pihak di dalamnya. Sehingga kalau mau diselesaikan tentu harus diselesaikan bersama dengan para donatur. Saya selalu sampaikan, kalau katakan di atas langit ada langit, di atas Novi dan Agus masih ada donatur yang berhak untuk menentukan uang tersebut dipergunakan sebagai apa adalah donatur. Oke, oleh karenanya kami meminta agar jangan ada orang yang memberikan statement-statement mendahului proses peradilan, seolah-olah bahwa dia adalah yang paling benar, yang lain semuanya salah. Jangan ada sikap-sikap seperti itu, karena tadi kami melihat proses daripada mediasi terlihat arogansi dari sejumlah pihak yang menunjukkan bahwa dia begitu gagah, menunjuk-nunjuk. Kalau saya yang ada di sana, saya pastikan, saya minta ruangan itu ditutup. Sisakan saya dengan orang tersebut, orang yang nunjuk-nunjuk tadi itu. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman, proses hukum akan segera berjalan. Tidak ada mediasi tanpa melalui proses peradilan. Itu kurang lebih. Dan